Kata Sun Tzu nih, ahli perang Cina. Kalau Anda tidak bisa menundukkan lawan, maka kasihlah kira-kira di approach, ya kan? Nah ini mohon maaf nih, ini saya bilang tafsir. RJ yang berakhir dengan SP3 ini, kan cerita manis kan bagi Bang Damai kan? Egy Sujana, bebas saya, ya kan? Soal dimaki orang itu soal lain, ya kan? Semua orang dimaki, saya pun dimaki juga, ya kan? Tetapi itu adalah pesan kepada Roy Suryo, Rismond, Tifa, kalau Anda mau selamat, mudah loh, gampang. Pergi aja ke Solo, ya kan? Case close. Masalahnya apakah hukum ditegakkan seperti itu? Kan gila namanya. Ya, makasih Bang Karni. Ibu-ibu dan bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal yang ingin saya sharing. Satu, saya ingin memulai dengan sebuah statement bahwa Mas Roy Suryo dan Bang Damai Hari Lubis serta Rustam Effendi Adinda adalah korban kriminalisasi. Korban kriminalisasi dari Jokowi. Itu firm pernyataan itu. Karena saya belum bicara restoratif justice ya. Yang ingin saya bicara adalah bahwa penetapan mereka sebagai tersangka itu jelas merupakan kriminalisasi. Baik formil maupun material, baik prosedur maupun substansi. Kenapa begitu? Secara formil dulu. Mereka ini berdasarkan undang-undang tentang keterbukaan perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang 31 2014 pasal 10. Nih. Mereka ini berkedudukan sebagai saksi dan pelapor. Sebuah dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang diduga dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi pada tanggal 9 Desember 2024. Di mana tindak pidana tersebut walaupun ini tindak pidana umum dilaporkan oleh TPUA. Karena ketua TPUA itu adalah Egy Sujana, ya tentu dia yang menandatangani. Tapi jangan lupa update dari laporan tersebut dilakukan beberapa kali oleh Rizal Fadila. Yang pada waktu itu bertindak sebagai wakil ketua, tapi soal internal mereka agak membingungkan. Siapa ketua, siapa wakil ketua, tapi yang jelas TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Jadi kedudukan Egy Sujana dan TPUA lainnya sebagai sebuah organisasi dan ada anggota-anggotanya adalah pelapor tindak pidana. Kemudian kenapa dengan urusannya dengan RRT, Roy Suryo, kemudian Rismond Sianipar dan Tifauza Tiasuma, mereka menjadi saksi. Dan itu nyata dalam surat yang diajukan TPUA. Jadi kita tidak bisa kemudian memutus mata rantai antara pengaduan yang dilakukan oleh Egy Sujana CS atas nama TPUA dengan penersangkaan hari ini. Karena sama, masalahnya adalah pemalsuan atau dugaan penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu. Itu soalnya. Jadi secara formil begitu. Lalu kemudian secara prosedur, saya mengatakan bahwa harusnya kasus ini diselesaikan dulu soal-soal yang bersifat perdata atau kalau ada PT-UN. Memang gugatan perdata selalu kandas. Kandas di PN Surakarta, kemudian sebelumnya PN Jakarta Pusat,
PN Sleman dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa hingga sekarang masih berproses citizen lawsuit. Dan sekarang masih dalam tahap pembuktian apakah ijazah Jokowi itu palsu atau tidak. Dan jangan lupa yang ditunggu adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, inkrah. Bukan hanya soal putusan tingkat pertama saja. Jadi kalaupun misalnya dikabulkan, barangkali akan ada banding. Dikabulkan lagi mungkin ada kasasi atau sebaliknya tidak dikabulkan ada banding dan ada kasasi. Nah, kenapa sih itu tidak ditunggu? Padahal the right to know, rakyat Indonesia, the right to information, bahwa menginginkan ijazah itu ada kejelasannya, apakah palsu atau asli. Kan itu. Ada dua pendapat yang mewakili arus utama. Yang diwakili oleh Roy Suryo, 99,9% itu palsu. Tapi ada dari pihak Pak Jokowi yang mengatakan itu asli. Karena ada dua pendapat yang berkembang di masyarakat dan ini sudah masuk ranah pengadilan, maka hanya pengadilan yang punya legal standing untuk mengatakan apakah itu palsu atau tidak. Jangan bilang UGM yang mengeluarkan ijazah kemudian sudah mengatakan asli, tidak bisa lagi. Karena ranah administratif sudah lewat begitu dia ada soal konflik hukumnya. Itu Bang Karni ya. Nah, itu soal formil dan prosedur. Jadi mereka ini sama sekali tidak pantas. Lalu proses di Bareskrim itu belum selesai juga. Jadi ketika tanggal 22 Mei Dirtipidum itu mengumumkan seolah-olah itu selesai dengan press conference-nya, ada pengacara waktu itu masih atas nama TPUA juga, itu protes. Protesnya adalah bahwa itu melanggar Perkap, peraturan Kapolri. Tidak ada yang namanya pengujian forensik dilakukan dalam tahap penyelidikan. Itu harus dilakukan dalam tahap penyidikan. Kan not necessary. Karena penyelidikan itu ya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya saja. Dan penyelidikan itu tidak perlu di state sudah selesai dan lain sebagainya. Coba tanyakan misalnya kasus Pak Jokowi di KPK. Pasti dikatakan sedang penyelidikan, sedang pendalaman dan lain sebagainya. Karena kalau memang tidak cukup 2 alat bukti minimal, ya tidak akan naik ke penyidikan. Walaupun secara material kami heran kok kasus yang ceto welo-welo ini kok nggak bisa dalam sampai tahap penyidikan di Bareskrim Mabes Polri. Ada Kasmujo, ya kan? Pak Kasmujo itu sendiri sebuah petunjuk. Petunjuk yang benar-benar banget. Bahwa memang ada ketidakbenaran dalam soal kasus ini. Belum lagi kemudian keterangan ahli. Masa nggak ada keterangan ahli yang bisa mengatakan bahwa itu palsu? Masa tidak ada juga kemudian surat yang bisa mengatakan itu palsu? Banyak sekali. Bahkan ketika Dirtipidum itu melakukan press conference, terlihat di situ. Acak-adul semuanya. Transkrip nilainya nggak karu-karuan. Kemudian ternyata dia registrasi untuk sarjana muda. Kemudian tidak jelas apakah dia selesai S1 atau tidak. Ijazahnya juga nggak karu-karuan. Yang menurut Dr. Tifa setelah dilakukan dengan metode matematika Bayesian, itu perbedaan antara Jokowi 1 dan Jokowi 2 dia katakan. Ada kelompok foto yang kacamata, hidungnya mancung. Ada kelompok Jokowi yang nggak pernah kacamata, sama-sama kurusnya seperti sekarang. Itu beda, perbedaannya sampai 97 sekian persen. Bisa dilihat di tweetnya Dr. Tifa. Nah, karena itu memang sangat aneh ketika kemudian Bareskrim Mabes Polri seolah kehilangan daya untuk menggali informasi sebagai bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ini. Tetapi ketika orang-orang yang tidak punya legal standingnya mengadukan, ada yang namanya Pradi Bersatu. Dan Bang Karni harus tanggung jawab. Karena Pradi Bersatu itu mengadukan setelah mendengarkan ILC kalau tidak salah. Iya kan? Nonton ILC, lalu kemudian dia merasa tersakiti, merasa dirugikan. Bayangkan, Pradi Bersatu itu bukan manusia. Tiba-tiba dia mengadukan atas nama ketua dan sekjen itu soal lain. Tapi Pradi Bersatu dirugikan, diterima. Apa yang mereka adukan? Pasal 160 mengenai penghasutan dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE mengenai ujaran kebencian. Dan itu ancaman hukumannya 6 tahun semua.
Sehingga yang tadinya delik aduan dianggap delik aduan yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Yang ancaman hukumannya hanya 9 bulan, 2 tahun sampai 4 tahun menjadi naik 6 tahun. Dan untuk RRT karena mereka ini pinter-pinter orangnya sampai membuat buku Jokowi's White Paper dinaikkan lagi tawarannya. Tidak hanya pasal yang saya sebutkan tadi, ditambah lagi pasal 32 dengan ancaman hukuman 8 tahun dan pasal 35 dengan ancaman hukuman 12 tahun. Coba bayangkan orang seperti ini setingkat koruptor ancaman hukumannya. Nah karena itu saya mengatakan dari awal gak benar ini kasus ini. Ketika kami kemudian sampai tahap terakhir untuk mengkonfirmasi bagaimana duduk perkara kasus ini digelar perkara khusus. Jadi Bang Karni, saya mendapatkan mandat, kata Bu Eli tadi turun gunung, Pak Yusril itu gunungnya udah turun banget malah. Kalau saya baru sekarang. Itu tanggal 26 November. Jadi sebelumnya cuma ya mengamati dan lain sebagainya. Tetapi kemudian mendapatkan kuasa, kemudian kita bikin Bala RRT. Bala RRT itu barisan pembela Roy Rismontiva. Kami khusus untuk 3 orang ini saja. Biar kita tidak ribut dengan TPUA, ya kan? Tidak terlibat keributan TPUA yang saling pecat memecat sekarang ini kan? Jadi kalau mau pecat memecat silahkan, tidak ada hubungannya sama RRT, ya kan? Nah, apalagi ini? Nah itu supaya nggak ada hubungan sama TPUA itu jangan disebut lah. Dipecatnya kan baru. Ya sudah. Wah, sudah. iya Ini janganlah. nggak bisa diajak bercanda ini. Oh gitu, oke. Soalnya kan saya masih anggota TPUA. Very sensitif dia ya kan. Oke lah ya, kalau sama orang sensitif kita tarik omongannya. Nah, karena itu kita cuma RRT saja. Ketika saya hadir pertama kali dalam gelar perkara khusus karena sudah punya legal standing, sebelumnya tidak punya pada tanggal 9 Juli, 15 Desember punya legal standing dan bahkan ngelit tim Bala RRT di situ. Kita melihat ini nggak jelas. Ini ada orang yang ditersangkakan tapi nggak jelas tempus deliktinya yang mana, lokus deliktinya yang mana, peristiwa pidananya yang mana, nggak jelas. Misalnya kenapa dia kena pasal penghinaan di mana, pasal fitnah di mana, pencemaran di mana, pasal ngoprek-ngoprek dokumen sampai 12 tahun itu di mana? Gak jelas. Kenapa begitu? Yang ditunjukkan kepada kita pada gelar perkara khusus, kan kita ingin dapat konfirmasi terakhir. Hanyalah sebuah statement umum yang sifatnya data kuantitatif, yaitu lokus tempus deliktinya dari tanggal 22 Januari sampai tanggal 30 April 2025. You can imagine. Panjang banget peristiwa yang mana? 22 Januari itu apa? 30 April apa? Oke, saya tolong. 22 Januari itu kiranya pertemuan TPUA, kan begitu? 30 April saat Pak Jokowi mengadukan peristiwa ini ke Polda Metro Jaya. Mereka ditanya apakah 22 Januari ini RRT ini ada? Enggak ada. Enggak ada di tempat itu. Jadi di lokus itu dia tidak ada, di tempus itu dia tidak ada. Di peristiwa itu dia tidak ada juga. Pernah juga ditanya soal peristiwa 26 Maret. Di kayaknya TPUA juga tuh di kantor Bang Egy Sujana. Itu pada waktu diperiksa sebagai terlapor atau sebagai saksi. Di awal saksi. Enggak jelas juga. Jadi sampai sekarang kita nggak tahu sebenarnya mereka ini disangkakan dengan peristiwa apa, lokus apa, tempus apa. Bayangkan ini pidana ultimum remedium, bukan kasus yang ini kan kasus yang bisa membuat pelanggaran hak asasi manusia. Tadi kita ke HAM, ke Komnas HAM mengadukan hal ini. Dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam proses ini semua. Kita adukan soal ada dugaan diskriminasi, ya kan, berat sebelah. Kita adukan soal the right to information yang dilanggar, hak untuk menyampaikan opini yang juga dilanggar. Mereka ini, kalau orang menyatakan pendapat saja, menurut keyakinan saya, kan begitu? Gak bisa kita dipidanakan kalau kita menyatakan pendapat. Walaupun pendapat itu salah, apalagi expert opinion.
Pendapat ahli itu kan expert opinion, tapi kan yang diuji cuma fotokopi. Kata kemarin ada sosiolog, tikus terbang pun kita bisa uji atau kita bisa teliti. Jangankan ijazah. Dan saya katakan ini mohon maaf dengan kasar, ini tolol sekali orang-orang ini. Kenapa? Yang diuji itu tentu data yang ada. Masa data yang tidak ada? Tiba-tiba ada data tanggal 15 Desember, harusnya itu yang diuji. Lah, bagaimana kita mau menguji sesuatu yang datang belakangan? Kalau berani, tolong data 15 Desember itu yang ditunjukkan dan Bu Eli sangat surprise ya kan. Tolong suruh Mas Roy memfoto dengan resolusi tinggi atau langsung langsung periksa. Akan ketahuan asli atau tidak dengan Ella, dengan keahlian Rismon, dengan keahlian Dr. Tifa, dengan berani enggak? Enggak berani. Sure, enggak berani. Karena itulah kemudian ketika dijadikan sebagai barang bukti utama, enggak boleh disentuh. Tidak boleh dipotret, apalagi dipotret karena kita enggak bawa handphone juga. Coba bayangkan, kalau saya letakkan pada prinsip good governance, clean governance, udah salah. Ini udah jelas. Semakin Anda tertutup, semakin Anda tidak clear, semakin Anda tidak terbuka, semakin berarti ada apa-apanya. Oke, itu satu statement yang ingin saya sampaikan. Statement berikutnya kita jangan lupa, kita ini bicara judulnya adalah misteri apa di balik perdamaian Jokowi, Egy, damai. Kan begitu ya. Saya hampir lupa kalau temanya begini Bang. Jadinya Bang Karni lupa juga. Oke. The common questionnya adalah siapa sih yang butuh perdamaian ini? Oke. Dua pihak, tentu dua pihak. Tapi kalau menurut saya yang paling butuh adalah Jokowi. Kenapa yang paling butuh Jokowi? Gara-gara Mas Roy juga. Sudah ditunjukkan ijazahnya yang tanggal 15 Desember, tetap saja dia mengatakan 99,9% palsu itu. Dan juga saya meyakini karena saya lawyernya. Kalau saya tidak yakin dengan Mas Roy, ya saya mundur sebagai lawyer kan. Kalau ada orang yang punya keyakinan seperti itu dengan ilmu pengetahuan, apa yang akan Anda hadapi? Kriminalisasikan dia. Ancam dia dengan penahanan. Ancam dia dengan hukuman berat. Biar kapok. Ternyata dasar mentalnya gila-gilaan. Nggak kapok juga. Maka kata Sun Tzu ya kan. Kata Sun Tzu nih ahli perang Cina. Kalau Anda tidak bisa menundukkan lawan, maka kasihlah kira-kira di approach ya kan. Nah ini mohon maaf nih, ini saya bilang tafsir. RJ yang berakhir dengan SP3 ini, kan cerita manis kan bagi Bang Damai kan. Egy Sujana, bebas saya ya kan. Soal dimaki orang itu soal lain ya kan. Semua orang dimaki, saya pun dimaki juga. Ya kan. Tetapi itu adalah pesan kepada Roy Suryo, Rismon, Tifa. Kalau Anda mau selamat, mudah loh, gampang. Pergi aja ke Solo. Ya kan? Case close. Masalahnya apakah hukum ditegakkan seperti itu? Kan gila namanya. Masa hukum ditegakkan hanya karena kehendak satu orang? Kalau kita lihat pasal-pasal yang dikenakan, tidak semuanya delik aduan. Tidak semuanya pengaduan atau pelaporan. Tetapi ada juga delik umum. Dan bahkan delik umumnya yang paling determinatif, yang paling dianggap menakutkan dan mengancam. Sehingga bisa ditahan atau ditangkap sewaktu-waktu. Mas Roy sudah saya katakan, kalau delik aduan itu ancaman hukumannya cuma 4 tahun. Dia santai saja. Sampai sidang 6 bulan, 1 tahun pun dia nggak akan mungkin ditahan. Tetapi ketika diletakkan pasal 32 dan 35 yang menurut Profesor Henry Subiakto, bukan itu maksudnya, bukan itu maksudnya, maka dia diancam setiap saat bisa ditangkap, bisa ditahan. Isu untuk ditangkap, ditahan itu tidak hanya isu, tetapi juga diprovokasi, ya kan, oleh para termul. Ya kan, identifikasi yang sudah mendunia itu. Bayangkan, kalau kita letakkan pada pasal 160 KUHP lama, mereka yang justru memprovokasi. Jadi kalau ada penangkapan betul, mereka harus kena itu. Nah, kalau kita mau kilik-kilik lagi semua pasal yang dikenakan itu, makanya kita masalahkan itu dia digelar perkara khusus. Misal 160 KUHP, delik penghasutan. Kan itu sudah jelas, putusan MK mengatakan itu delik material, bukan delik formil. Kalau saya mengatakan bakar rumah itu,
Kalau cuma saudara ngomong saja, nggak kena kayak pasal 160. Kecuali ketika saya katakan bakar rumah itu, orang yang saya suruh dia bakar betul. Maka saya kena delik penghasutan. Pertanyaan saya misalnya, ini ada statement dari Roy Suryo. Saya yakin ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke? Atau Damai ya yang bilang begitu. Lalu penghasutannya di mana? Lalu delik materialnya di mana? Apakah gara-gara hasutan tersebut orang percaya bahwa itu palsu? Loh, kok kepercayaan menjadi tindak pidana? You believe something menjadi tidak pidana? Gak bisa. Anda percaya tidak ada Tuhan pun yang gak bisa dipidana. Anda percaya bahwa ijazah Jokowi itu 99,9% palsu, nggak bisa dipidana. Mana bisa dipidana? Itu kan kepercayaan. Itu sama saja mengatakan Anda ganteng, padahal jelek misalnya. Nggak bisa dipidana juga. Kan dia punya subjektivitas. Makanya kemarin Prof. Henry mengatakan ada 4 hal yang tidak bisa dikriminalisasi atau dipidanakan. Dan yang pertama adalah expert privilege. Kenapa expert privilege? Jadi yang namanya seorang expert itu punya privilege, punya kehususan, punya legacy, punya sesuatu yang bisa diucapkan ke publik. Dan itu menjadi expert opinion. Jadi kalau saya misalnya dianggap pakar hukum tata negara, kadang-kadang pendapat saya mungkin juga salah menurut Yusril. Tetapi tidak bisa mengatakan itu tindak pidana. Oke, berikutnya apa? Yang tidak bisa dipidanakan, moral duty, kewajiban moral. Jadi kalau Anda misalnya melihat sesuatu yang salah, tidak benar, dan tidak ada orang lain, tapi Anda diam saja, maka itu salah. Berarti Anda melanggar kewajiban moral. Nah, ketika saya mengatakan, Damai Hari Lubis itu nyolong, dia nggak bisa. Karena saya moral duty saya mengatakan bahwa saya melihat sendiri. Yang ketiga, truth, kebenaran. Gak bisa dipidanakan kebenaran. Kalau saya mengungkapkan misalnya sesuatu yang memang benar, balik lagi ke ijazah, benar, gak bisa dipidanakan. Kecuali tidak benar. Pertanyaannya adalah, kan kita belum tahu benar atau tidak benar. Karena itulah bro, kita harus uji ijazah ini palsu atau asli. Dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun, bukan forum pidana. Saya sudah mengatakan berkali-kali, bohong. Kalau kemudian Roy Suryo kemudian dihadirkan di sidang pidana lalu yang akan diuji adalah ijazah Jokowi. Tidak. Mereka akan menghindar untuk pengujian itu. Seperti halnya Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dihukum dengan hukuman vonis 6 tahun walaupun kemudian inkrahnya 4,5 tahun. Itu tanpa memperlihatkan ijazah yang sokol aslinya. Bayangkan, itu tahun 2022 atau 2023, 2022. Dan sokol ijazah aslinya itu baru diperlihatkan pada tanggal 15 Desember 2025. How come? Maka saya dengan Mas Roy mengatakan, ini kelihatannya baru dibikin. Begitu orang ribut emboss, ya kan? Tambah emboss. Begitu orang ribut watermark, tambah watermark. Nggak ada lintasan merah, tambah lintas merah. Nah sekarang konon katanya sedang akan ditambah hologramnya. Karena ijazah yang terbaru ini ada hologramnya. Yang tahun 85 itu. Coba Anda bayangkan. Dan kita pakai common sense dalam teori komunikasi yang sederhana. Kalau Anda berdebat dan Anda punya senjata yang mematikan kicking. Masa Anda keluarkan terakhir? Seperti kartu truf? Enggak, itu permainan. Tetapi kalau dalam berkomunikasi, argumen yang paling kicking itu di depan, mati Anda langsung. Gak bisa lagi ngapa-ngapain, kan begitu. Tapi kalau ijazah aslinya sokol itu ditaruh di belakang, setelah 3 tahun kita ribut dan gak karu-karuan, memang kita sedang mau perang apa? Kan kalau memang negarawan, case close, selesaikan persoalan. Nah, lalu terakhir, apa yang ingin saya appeal ya, saya sarankan, begini. Ada 3 pihak yang sekarang ini punya kepentingan. Saya mendahulukan masyarakat, rakyat, masyarakat lah. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 pasal 28F, mereka punya hak atas informasi itu. Karena itu penuhilah informasi kepada mereka tentang ijazah ini apakah asli atau tidak. Sampai concise, confirm, bahwa tidak ada lagi perdebatan bahwa ijazah itu asli atau palsu. Caranya bagaimana? Ya mari.
kita lakukan pengujian yang seobjektifnya. Misalnya pengujian itu out of the court. Undang seluruh ahli-ahli telematika, ahli digital forensik dan lain sebagainya yang netral, yang independen. Kalau tidak ada yang netral dan independen, cari yang dari luar negeri. Ada kan konferensi nasional bahkan internasional yang bisa dilihat semua orang live bila perlu, sama-sama menguji keaslian ijazah tersebut. Pasti kalau metodenya ilmiah dan metodenya itu bisa dipertanggungjawabkan, proven, itu sifatnya repeatable. Ilmiah itu repeatable, tapi kalau tidak repeatable berarti tidak ilmiah. Iya kan? Nah, itu satu untuk masyarakat. Untuk Pak Jokowi, saya mengulangi pesan Dr. Tifa, karena dia seorang dokter. Dr. Tifa sudah men-searching, ini mohon maaf ya, 3 negara yang memiliki rumah sakit dengan keunggulan pengobatan autoimun yang luar biasa. Amerika Serikat, Jerman, dan China. Sudahlah, berobatlah ke sana. Daripada ngurusin seperti ini dan kita lihat makin lama getting worse kesehatannya. Karena Dr. Tifa seorang dokter, dia tahu. Coba bayangkan, badan makin kurus, makin bungkuk, makin merah, kemudian tidak bisa lagi salaman dan lain sebagainya, rambut rontok dan lain sebagainya. Nah, udah berobatlah. Oke. Berikutnya Mas Roy dan teman-teman semuanya, termasuk yang TPUA, hentikanlah ini semua. Jangan mengada-ngada untuk mengkriminalkan warga negara. Sedih kita. Ketika Bung Karno memerdekakan Indonesia kan enggak gitu cita-citanya. Cita-citanya adalah memerdekakan rakyat Indonesia. Kalau kita sudah merdeka di jembatan masalah itu kita akan memerdekakan seluruh hati bangsa Indonesia. Ini jangankan memerdekakan hati. Ngomong ijazah palsu seorang presiden 10 tahun tiba-tiba mau dipenjarakan 12 tahun. Padahal kita tahu he is the president, he was the president. Kalau dia itu hanya rakyat biasa, barangkali dia minta perlindungan sampai merengek. Ini dia presiden dan kita warga negara sudah mempersoalkannya ketika dia jadi presiden, bukan saat ini saja. Ini kan rantaian dari tahun 2002 setidaknya sampai sekarang dan tidak confirm, tidak jelas apakah ini palsu atau tidak. Karena itu harus ada yang amicable settlement yang baik-baik saja, tetapi tentu kebenaran harus ditegakkan. Misalnya yang salah Pak Jokowi, ya udah, apa konsekuensi hukumnya? Setelah ditegakkan kebenarannya mau diampuni, ya kan? Dikasih gerasi oleh Pak Prabowo itu soal lain. Tetapi hukum harus ditegakkan, kebenaran harus dinyatakan, kemudian persoalan harus diselesaikan. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.